Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Bangun Rumah 168. Di video kali ini kita akan membahas tentang renovasi rumah, dimana renovasi rumah itu benar-benar kita harus menyederhanakan dengan matang. Bangunan existing kita harus benar-benar mapping, jangan sampai ada yang terlewatkan. Kita mapping juga bagian mana yang akan kita renovasi. Jadi benar-benar kita detailing, kita bikin denah existing dan denah perubahan rencana renovasi. Tonton video ini sampai selesai, jangan terlewatkan karena banyak tips-tips dalam merenovasi rumah, tahap-tahapan merenovasi rumah, sampai perjalanan proyek dari awal sampai bangunan itu jadi. Selamat menonton. Untuk proyek kita di tahun 2018 ini, untuk renovasi rumah ini, luas bangunannya sekitar 308 meter persegi, luas lahannya 324 meter persegi. Ada beberapa aspek perubahan dari renovasi di proyek tahun 2018 ini. Satu adalah perubahan dari fasad bangunan. Itu hampir kita rubah rombak total untuk fasad bangunan tampak depannya. Dua, ada penambahan ruang tidur utama, penambahan ruang studio musik yang berada di atas garasi mobil, dan satu, penambahan ruang area servis di area taman belakang. Untuk bangunan induknya tidak ada banyak perubahan, jadi kita cuma merubah materialnya dari material lantai sama material plafon. Untuk atap utama masih tetap pakai material atap lama, jadi atapnya model atap pelana kombinasi sama limas. Jadi bangunan ini cukup mengadopsi atap-atap tropis. Kita akan membahas satu persatu dari proyek kita di tahun 2018 ini tentang renovasi rumah. Kita akan memulai dari fasad depan, di mana fasad depan ini kita mulai dari perubahan dari pagar. Pagar kita rombak juga, kita ganti materialnya, dindingnya kita kombinasi antara batu andesit sama material conwood. Mengarah ke pintu pagar, pintu garasi kita juga pakai pintu sliding dengan material besi hulu tebal 2 mili, kita combine dengan conwood warna walnut. Jadi memang banyak mengeksplor tentang conwood. Hampir semua material yang kita pakai, yang untuk outdoor kita pakai conwood, karena conwood ini adalah material pengganti kayu di mana sangat tahan cuaca, tahan kena hujan, tahan api, dan untuk finishingnya sangat bagus. Jadi dia mau di finishing pakai warna solid atau warna kayu, dia tetap keren. Jadi tonnya masuk, mau ke warna-warna natural atau warna solid, dia sangat masuk. Lanjut kita ke bagian area garden depan. Di area garden depan itu ada perubahan untuk teras depan yang kita ubah menjadi foyer atau untuk penerima tamu, dengan kita rubah memakai atap dak beton. Terus untuk menjaga sedikit privasi di area foyer atau tamu ini, kita pakai pagar dengan besi hulu, kita kombinasi dengan conwood warna walnut. Di sekitaran foyer kita bikin garden yang nyaman, tambahan beberapa tanaman hias seperti pule yang kecil, pisang kipas. Terus untuk tanaman rumputnya kita pakai meja mini. Terus itu kita untuk area naik ramnya kita pakainya biar nggak licin, kita pakainya batu andesit, karena ini
areanya semi outdoor, jadi sering kena air hujan. Jadi kita untuk material lantai biasa untuk luar, hubungannya dengan garasi atau carport, kita banyak memakai material alam yang namanya batu andesit. Karena batu andesit ini kita pilih batu andesit yang tekstur atau yang sudah dibakar, jadi teksturnya kasar. Jadi kalau andesit ini pori-porinya cukup rapat, jadi tidak mudah lumutan, jadi aman untuk outdoor. Jangan skip videonya teman-teman, banyak material yang akan kita ulas, jadi tonton videonya sampai selesai. Kita masuk bahas tentang perubahan di area garasi. Mana garasi ini kita rubah juga, untuk material lantainya kita pakai material keramik habitat dengan tekstur warna kayu yang kasar. Itu menjaga untuk biar tidak terjadi selip kalau kita sedang parkir mobil. Jadi kita pilih material dari keramik habitat. Dimana untuk area garasi ini perbedaan elevasi lantainya cukup signifikan teman-teman. Ada perbedaan antara nol lantai utama dengan garasi itu sekitar 120 cm, jadi cukup tinggi, tapi memang karena kontur tanahnya. Nah kalau kita ngejar nol lantai utama, garasi akan terlalu tinggi, jadi kemiringannya juga nggak enak. Jadi memang kita manfaatin dari kontur tanahnya juga biar nyaman dalam memarkir mobil. Untuk plafon tetap kita pakainya gypsum, terus dinding kita warna cat putih. Kita lanjut bahas tentang lantai 2, yaitu studio musik, dimana studio musik ini persis di atas garasi. Jadi kita bikin 2 segmen bangunan, jadi studio musik plus ada roof garden di depannya, jadi untuk nyantai kalau sore. Terus di dalam itu ruangan sebagai studio musik. Nah, dimana studio musik ini luarnya kita benar-benar kita balut dengan conwood ukuran lebar 10 cm, tebal 1,2 cm dengan warna walnut. Kenapa kita pilih walnut? Jadi kesan kayunya naturalnya lebih kelihatan. Jadi dia lebih tahan cuaca. Untuk finishingnya juga memang kita pakainya fiber coat yang khusus untuk outdoor, jadi berkuat, tahan cuaca. Jadi kita finishingnya pakai kuas, jadi lebih satu hemat. Hasilnya juga untuk karena conwood ini ada teksturnya, jadi lebih bagus. Kita lanjutkan teman-teman, kita mulai mengarah ke bangunan existing lama. Kita masuk ke bangunan existing lama, di mana existing lama ini sebenarnya tidak ada banyak perubahan. Untuk atap pun kita nggak berubah sama sekali karena atapnya masih bagus. Jadi atapnya dengan model pelana sama kombinasi atap limasan. Atapnya pakai atap genteng beton, atap yang sesuai dengan karakter Indonesia dengan kemiringan 35 derajat sesuai dengan iklim tropis. Di sisi kanan sama kiri ada kamar tidur anak yang tidak dirubah sama sekali, cuman kita ganti material lantainya, pengecatan dinding ruang, sama penggantian plafon. Sama kita ganti untuk material pintu, jendela, kita bikin baru. Lanjut ke area, sebelum masuk ke ruang makan, ada ruang tidur anak 1 yang kita rubah menjadi musola. Kita beri aksen dengan kaca yang kita motif pakai kaca kayak hampir kaca temper, jadi kita kasih motif biar tahu bahwa itu adalah musola. Sebelah musola terdapat kolam koi yang kita renovasi juga. Dulu ada kolam koi tapi kurang memenuhi syarat, kita renovasi, kita rombat, kita perbaiki sistem filterisasinya, terus kita bikin air terjun, terus kita ada tambahan aksen lobster tempelan yang cukup unik. Jadi di mana lobster itu kita beri aksen kayu di tengahnya, karena koi akan lebih bagus dengan warna background kolam warna hitam. Terus ada stepping, tempat jalan, karena kita bikin tempat wudhu di atas kolam koi juga. Kita pakainya material conwood. Nah,
Di atas filter kita bikin tatakan, ya bisa untuk duduk. Nah, tatakannya kita pakainya lantai konduit juga, ketebalan 1,5 cm. Terus kita finishing warna gold. Untuk lantai ruang keluarga kita pakai granit dari Granito, ukurannya 60-120 dengan motif kayu warna krem ke abu putih, jadi warna-warna cerah, jadi bikin suasana ruangan itu lebih hidup, lebih cerah, tidak pencahaya maksimal karena bukaannya cukup banyak. Apalagi di atas kolam koi kita kasih kaca temper, terus kita lapis pakai kaca film, jadi benar-benar mereduksi panasnya, tapi cahaya matahari masuk maksimal. Terus di sisi barat atau di sisi barat ruang makan kita pakai pintu lipat bukaan mengarah ke taman belakang dari garasi atau ruang studio musik. Kita lanjut ke segmen pekerjaan ke bangunan sisi barat, yaitu di belakang ruang studio musik. Tonton video ini jangan sampai di skip ya. Kita masih ada 2 segmen perubahan dari renovasi rumah ini, yaitu kamar tidur utama dan ruang servis belakang. Nanti kita akan bahas juga tentang taman yang ada di sisi belakang dari studio musik. Ada cukup unik di situ. Nanti kita akan bahas di situ. Kita lanjut teman-teman. Nah, ini tangga ini cukup unik sih. Ini improvisasi dari arsitek dari Mas Mario. Jadi kita coba bikin tangga melayang. Cukup unik. Nah, coba tonton videonya. Jadi dari pengerjaan sebelum kita kasih conwood dari masih kita cor itu sangat kelihatan. Jadi tangga itu masuk ke dinding, jadi satu sisi itu cuma menggantung, jadi unik gitu. Kita lanjut ke taman belakang, yang dimana di taman belakang ada ruang servis. Jadi klien cuma ingin menambah ruang servis, ruang setrika sama ruang tidur pembantu di belakang, sama satu ruang jemur di atas. Jadi kita bikin ruang jemur di atas, kita pakai dindingnya kita pakai loster, untuk naiknya kita pakai tangga putar. Untuk di taman belakang hampir seperti taman yang lain. Untuk tamannya pakai rumput gajah ini, ada beberapa tanaman perindang juga. Terus di dindingnya yang berbatasan dengan dinding tetangga kita bikin tambahan aksen dari poster, kita kombinasi dengan cat luar warna putih, sangat keren. Sesuai janji saya tadi, kita akan ngasih bocoran tentang biaya renovasi rumah yang kita spill atau kita bahas untuk video kali ini. Kita bagi per segmen bangunan. Untuk garasi dan studio musik itu kita habis sekitar 380 juta. Terus untuk fasad depan, teras, kita menghabiskan biaya 85 juta. Untuk kamar utama kita habis 165 juta untuk RAP-nya. Untuk bangunan servis di belakang sampai ke taman segala macam, untuk penambahan aksen beberapa titik di belakang itu habis sekitar 125 juta. Untuk bangunan existing, bangunan lama yang kita rombak, lantai segala macam itu habis sekitar 165 juta. Jadi akumulasi total semua biaya dari renovasi rumah ini habis sekitar 920 juta rupiah. Kalau dihitung dari meter persegi mungkin jatuhnya kan luas bangunannya sekitar 300-an ya, jatuhnya sekitar 3 jutaan di tahun 2018 kemarin.
inilah hasil dari proyek kita yang kita review untuk video kali ini. Jadi teman-teman, kita review bangunan yang kita sudah kerjakan, kita bedah biayanya kita habis berapa, kita akan share juga budget anggarannya berapa untuk merenovasi rumah, setidaknya bisa menjadi tolak ukur walaupun baru kasar. Terima kasih teman-teman sudah menonton video kita. Next kita akan membahas, kita akan review dari bangunan itu cukup unik. Kita yang bahas adalah bangunan yang unik yang dimana di perumahan anti mainstream lagi. Kita akan bedah bangunannya keren dan temanya lagi ngetren saat ini, dan nilainya kontraknya cuma 650 juta. Tonton video kita di minggu depan. Jangan lewatkan untuk video-video selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Salam sehat selalu. Terima kasih.